Romo, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, selamat malam. Selamat datang kembali dalam pertemuan kita secara virtual untuk Lexio Divina. Pada hari ini, kita akan Lexio Divina bersama dengan Injil yang diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Pada Lexio kali ini kita akan ditemani oleh Romo Jaya Ordo Karmel. Adapun nanti untuk urutan acara kita akan memulai dengan doa pembuka oleh moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian kita akan masuk ke tahap Lexio yang dipimpin oleh Romo, masuk ke lanjut ke tanya jawab, kemudian tahap meditatif dan tahap oraksio yang dipimpin oleh Romo, dan kemudian kontemplasio, kita merenung sebentar, kemudian doa penutup oleh Romo sekaligus berkat penutup. Sebelum kita lanjutkan, kami nanti, jika ada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang mau bertanya ketika sesi pengajaran, bisa langsung chat, ditulis di kolom chat, kirim kepada saya Frater Krisma Simbolon atau kepada saudara saya Frater Piko. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti leksio pada malam hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu kami dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat meskipun secara virtual. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan tentang kasih-Mu yang begitu mendalam bagi kami. Kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang hendak Engkau sabdakan kepada kami, dan akhirnya kelak kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada Romo Jaya. Baik, terima kasih, Frater Krisma. Selamat malam semua, Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara. Malam ini kita kembali berleksio dan kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Dan untuk tahap yang pertama, kita akan masuk ke tahap leksio atau membaca. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu bisa ikut membaca teks ini dengan unmute mic masing-masing, lalu membaca ayat per ayat. Saya akan memulai dengan ayat yang pertama. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya
dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Baik, saya akan membacakan sekali lagi. Bapak Ibu bisa mengikuti sambil merenungkan ayat-ayat ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak, Ibu, saudari dan saudara, mari sejenak kita renungkan teks yang baru kita baca bersama. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam meditatio atau merenung. Kita mencoba melihat apa yang kira-kira mau disampaikan oleh Yohanes di dalam perikop yang baru kita baca ini. Jadi pertama-tama kita diajak untuk melihat background atau konteks ketika kejadian ini terjadi. Yaitu di ayat ke-13 dikatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi konteks ceritanya jelas. Ini kurang lebih menjelang hari raya Paskah Yahudi. Dan dikatakan Yesus pergi ke sana. Nah, kita tahu hari raya Paskah orang Yahudi ini adalah hari raya yang sangat besar. Dan setiap orang mesti pergi ke bait Allah, terutama laki-laki harus pergi ke sana untuk mempersembahkan kurban lalu merayakan perayaan Paskah bersama. Nah, dalam pengertian ini tentunya kita bisa menjadi paham konteks cerita ini nanti akan menjadi semakin menarik. Karena saat itu ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke bait Allah. Jadi termasuk Yesus dan para muridnya. Nah, hari raya Paskah Yahudi ini menjadi penting karena ini adalah perayaan mengenangkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan sudah diberi tanda yang sangat-sangat jelas dalam Keluaran bab 12 itu diceritakan di sana. Lalu mereka juga diberi amanat untuk terus-menerus mengenangkan itu, merayakan peristiwa pembebasan itu atau hari raya Paskah ini. Nah, kemudian dalam hari raya Paskah itu mereka juga akan mengadakan pengorbanan. Entah itu domba, entah itu tadi dikatakan lembu, atau macam-macam. Nah, kalau kita mengacu kepada Keluaran 12, yang dipersembahkan dalam hari raya Paskah adalah
seekor domba. Kemudian mereka juga makan roti tak beragi. Nah, konteks ini saja kita sudah bisa melihat kira-kira pesan apa yang mau disampaikan oleh si penulis. Hari Raya Paskah adalah hari raya pembebasan, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Lalu Yesus berada di Yerusalem di dalam konteks yang semacam ini. Tentunya Yohanes mengambil peristiwa ini pasti punya maksud, yaitu mencoba membandingkan atau menyandingkan peristiwa Paskah Yahudi dengan nanti Paskah Yesus. Fungsinya kurang lebih cerita ini seperti itu. Jadi mau membandingkan dua peristiwa besar ini. Yang satu ini loh, ada peristiwa besar yaitu Hari Raya Paskah Yahudi merayakan pembebasan bangsa Israel. Lalu Yohanes sekarang mulai memasukkan ini loh, Yesus juga demikian. Dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan pembebasan itu dengan caranya sendiri. Nah, kalau bangsa Yahudi mengorbankan domba, lalu makan roti tak beragi, lalu ini loh, Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Anak domba Allah. Jadi sudah ada kisah itu yang mau disebutkan di sana. Jadi kita sudah bisa melihat dari konteksnya ini bahwa ada dua peristiwa besar yang disandingkan oleh Yohanes. Lalu dikatakan Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, ini di satu sisi mau menunjukkan bahwa Yesus ini mentaati apa yang menjadi praktek adat istiadat bangsa Yahudi. Para pria mesti pergi ke sana dan dia juga ikut pergi ke Yerusalem untuk merayakan peristiwa Paskah itu. Dan kita tahu Yerusalem adalah pusat peribadatan dari tempat persembahan kurban dari bangsa Yahudi itu, karena di sana terdapat bait Allah. Dan posisinya agak naik di bukit, sehingga dalam beberapa teks disebutkan tidak hanya soal Yesus pergi ke Yerusalem, tapi dijelaskan Yesus naik ke Yerusalem. Jadi posisi naik itu sudah menunjukkan satu perjalanan tersendiri, karena posisi Yerusalem di atas bukit, dan tentunya itu juga menjadi simbol untuk menghadap yang ilahi. Nah, ketika peristiwa ini diikuti oleh Yesus, di situ dia juga mau mengatakan bahwa dia adalah bagian dari bangsa Yahudi yang merayakan Hari Raya Pembebasan. Sambil nanti dia akan membawa peristiwa pembebasan itu untuk menunjukkan pembebasan yang dia kerjakan. Jadi boleh dikatakan Yesus sekarang masuk ke Yerusalem untuk mempersiapkan dirinya sebagai kurban. Jadi sama seperti anak domba mesti dikurung sebelum disembelih untuk dikurbankan pada perayaan Paskah, demikian juga Yesus datang ke situ untuk menempatkan diri dalam kurungan yaitu Yerusalem sebelum dia menderita sengsara lalu dibunuh, disalibkan. Nah, bisa kita lihat perbandingannya semacam itu. Jadi Yohanes rupanya cukup luar biasa dalam memberikan narasi soal ini. Dengan background Hari Raya Paskah Yahudi, dia mengatakan, ini loh, Hari Raya Paskah yang baru yang dibuat oleh Yesus. Kemudian dikatakan di ayat 14, dalam bait suci itu didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi dikatakan dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang. Nah, gambarannya adalah mereka ini sudah ada di dalam tembok area bait suci. Jadi seperti gambar di kanan itu, mereka sudah ada masuk di area dalam. Jadi ini temboknya ini keliling. Nah, kurang lebih
posisi para pedagang itu ada di mana? Itu ada di halaman ini. Ini adalah halaman untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi pasti di sini berkumpul lebih banyak orang. Karena baik Yahudi maupun non-Yahudi kan pasti melewati sini. Dan mungkin mereka juga yang Yahudi juga interaksi dengan orang-orang non-Yahudi. Dan disitulah pedagang-pedagang itu menempatkan dagangannya. Nah, dagangan yang ditawarkan di situ adalah barang-barang persembahan, yaitu domba, lembu, merpati, dan seterusnya. Jadi bisa dimengerti kenapa para pedagang itu menawarkan begitu banyak hal itu kepada orang-orang non-Yahudi. Karena mereka ini kan berasal dari berbagai macam tempat yang jauh dari Yerusalem. Dan kadang-kadang mereka ini kan nggak membawa kambing domba sendiri dari rumah. Karena mungkin tidak praktis, sehingga mereka hanya melakukan perjalanan, lalu apa yang akan dipersembahkan nanti bisa dibeli di sekitar Bait Allah. Nah, disitulah posisi para pedagang. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa penjualan hewan kurban ini pada dasarnya memudahkan para peziarah yang datang dari jauh ini untuk mendapatkan hewan-hewan kurban. Jadi kalau nanti mereka di situ mau mengorbankan hewan itu untuk pendamaian, untuk penghapusan dosa, untuk keselamatan, semua sudah siap. Nah, tentu barang-barang itu harus dibeli dengan mata uang tertentu yang diakui di situ dan diterima untuk pajak bait suci, yaitu dikatakan shikal tirus. Maka orang-orang asing yang berasal dari tempat yang jauh yang tidak memiliki mata uang itu harus menukar uang. Nah, maka di situ posisi penukar uang juga penting. Dan mereka melayani orang asing yang tidak memiliki mata uang shikal tirus itu. Jadi jelas sekali sebetulnya keberadaan para pedagang dan penukar uang ini memudahkan orang-orang itu untuk melakukan peribadatan. Hanya yang menjadi masalah adalah perdagangan yang terjadi dan penukaran uang yang terjadi di situ itu lebih banyak akhirnya berfungsi sebagai bentuk transaksi komersil, bukan pelayanan untuk menyediakan barang-barang persembahan yang mau dijadikan kurban. Nah, karena komersil, tentu di situ menjadi banyak sekali praktek-praktek yang mewarnai, mungkin sifatnya eksploitatif. Karena yang dijual kan pasti akan digunakan. Dan mereka yang datang di situ kan pasti membutuhkan itu, sehingga mau nggak mau, harga berapapun, mereka mesti membayar. Nah, itulah yang dilihat sebagai bentuk kemungkinan adanya eksploitasi barang dagangan itu dengan harga yang sangat tinggi. Dan ini dilihat oleh Yesus sebagai bentuk noda bagi bait Allah itu. Jadi seharusnya bait suci itu dipakai di situ untuk peribadatan, sehingga semestinya barang-barang dagangan, penukar-penukar uang posisinya tidak di situ, tapi di luar tembok. Lalu mereka juga diajak untuk tidak melakukan eksploitasi, memanfaatkan situasi untuk menarik keuntungan yang terlalu besar. Nah, dari situlah kemudian muncul keprihatinan Yesus itu. Kok sampai tempat yang seperti ini, yang semestinya menjadi pusat peribadatan, kok malah dijadikan sebagai tempat untuk mengeksploitasi orang lain. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan Yesus. Belum lagi penukar-penukar uang juga ditengarai, kemungkinan juga ada sikap-sikap yang koruptif. Nah, selain eksploitatif juga koruptif. Nah, itulah situasi yang ada, sehingga Yesus sempat marah dengan situasi itu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 14, nah ayat 15,
Ia membuat cambuk dan tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi Yesus dikatakan membuat cambuk dari tali, lalu mengusir semua pedagang beserta barang dagangannya. Nah, karena dikatakan membuat cambuk dari tali, nah Yesus tentunya sudah memiliki kesengajaan untuk membuat sesuatu. Sudah terencana. Jadi bukan tindakan yang spontan. Mungkin spontannya terjadi ketika dia melihat situasi itu lalu prihatin. Kok tempat yang semestinya dijadikan tempat peribadatan malah dijadikan tempat untuk berdagang, lalu di situ juga ada praktek-praktek korupsi, praktek-praktek eksploitasi. Nah, itu bagi dia kan sangat luar biasa, tidak pas menurut dia. Makanya perlu untuk dibersihkan. Nah, tindakan yang dia kerjakan itu sebetulnya juga memiliki nilai bagi orang-orang di sana. Jadi apa yang dikerjakan dengan cambuk dari tali lalu mengusir itu adalah bentuk otoritas dan penghakiman. Jadi seolah-olah mau mengatakan bahwa dia punya otoritas untuk mengerjakan itu, dan dia juga punya otoritas untuk menilai apakah tindakan-tindakan dari para pedagang dan penukar uang itu baik atau buruk. Nah, dalam kacamata dia itu adalah tindakan buruk, karena menodai tempat peribadatan dengan tindakan-tindakan itu semua. Dan dia juga menunjukkan bahwa dia punya otoritas akan hal itu. Nah, ini juga menjadi sebuah tindakan yang menggemakan semangat kenabian yang terlihat di dalam Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini nanti yang diingat oleh para murid itu. Kemudian dalam Maleakhi bab 3 ayat 1 sampai dengan 3 juga dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Jadi Maleakhi pernah menuliskan ini, dan ini dilihat sebagai sesuatu yang mungkin punya korelasi dengan apa yang dikerjakan Yesus itu. Mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk ke bait-Nya. Lalu tiba-tiba membersihkan segala sesuatu, memurnikan segala sesuatu. Nah, ini sudah menggambarkan posisi yang tadi itu. Kenapa Yesus diceritakan oleh Yohanes ini pas pada momen ini, yaitu ketika menjelang Paskah itu melakukan tindakan ini. Jadi seolah-olah mau mengatakan bahwa ini loh, yang memurnikan kamu, ini loh Tuhanmu yang datang ke bait sucinya, tetapi tidak kamu kenali. Karena datang mendadak. Lalu pada saat itu, dia akan membuat perhitungan, akan menunjukkan kuasanya untuk menghakimi. Mana yang perlu disingkirkan dan mana yang tidak. Maka dikatakan oleh Maleakhi, siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan kelihatan, para pedagang tadi juga kocar-kacir ketika Yesus mengusir mereka. Nah, ini menunjukkan tindakan penghakiman itu. Bahwa ketika orang-orang bertindak seperti para pedagang itu, maka mereka juga akan menerima konsekuensi, yaitu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dialah hakim yang menilai semuanya itu. Tapi sebaliknya juga di situ dia tidak hanya soal menghukum, tetapi memurnikan. Jadi supaya bait suci itu dipakai sebagai tempat yang murni untuk ibadat dan bukan untuk berdagang.
bukan untuk melakukan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi. Ada pemurnian di situ. Lalu ketika berinteraksi dengan para pemimpin bangsa Yahudi, itu juga mencerminkan, menggemakan kembali kata-kata pemurnian ini. Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Jadi semua dibersihkan yang mengotori bait suci itu. Lalu dikatakan juga ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Jadi semua unsur di dalam bait Allah itu yang mungkin terkait dengan praktek-praktek perdagangan yang sifatnya eksploitatif dan koruptif tadi itu mau dimurnikan oleh Yesus. Mungkin di sana ada pejabat-pejabat dari orang-orang Yahudi sendiri, mungkin juga ada mereka yang masuk dalam golongan orang Lewi ini, atau mungkin juga orang-orang yang memiliki posisi-posisi kunci sehingga mengizinkan orang-orang itu berdagang di situ. Dan bisa jadi mereka juga ikut terlibat di dalam proses itu. Dan kita nggak tahu. Tapi di sini mau dikatakan bahwa Yesus sudah memurnikan semuanya itu. Kalau sampai ada yang seperti itu, harus menyingkir. Bait Allah harus dibersihkan, dimurnikan khusus untuk tempat ibadat. Lalu secara rohani kita bisa melihat, ini tidak hanya sekedar penyucian tempat, tetapi juga soal penyucian hati. Karena kita tahu, hati kita adalah bait Roh Kudus. Jadi bukan hanya bait suci yang disucikan oleh Yesus itu, tetapi kita juga demikian disucikan. Sehingga apapun yang ada dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu mesti disingkirkan, mesti dibersihkan. Nah mungkin proses pembersihan dan pemurniannya juga menyakitkan. Mirip-mirip seperti kata-kata Yesus di dalam Injil ini. Yesus yang mencambui mereka itu. Nah, mungkin ketika kita dimurnikan Tuhan, kita juga merasakan sakitnya cambukan-cambukan itu. Tapi di situ kita digerakkan untuk semakin baik di hadapan Tuhan. Jadi bukan disorongkan untuk masuk ke dalam dosa, tetapi ditarik untuk masuk ke dalam kekudusan. Hanya konsekuensinya, apa yang sifatnya bertentangan dengan Tuhan, mesti dibersihkan, dibongkar dan dibuang. Nah itulah gambaran dari proses penyucian hati, penyucian bait Roh Kudus. Nah kemudian dikatakan juga Yesus mengusir domba dan sapi di pelataran bait suci. Nah ini sudah jelas sekali menunjukkan soal aktivitas komersial praktek keagamaan ini. Nah ini juga bisa ditafsirkan secara rohani. Domba dan sapi yang mau dijadikan sebagai sarana untuk kurban harus disingkirkan semua. Karena sekarang kurbannya bukan seperti itu. Kurbannya siapa? Yesus sendiri. Dialah kurban tertinggi, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi semenjak itu, semenjak kedatangan Yesus ini, pada akhirnya domba dan sapi betul-betul tidak ada lagi. Itu yang mau dijelaskan Yohanes. Dialah yang menggantikan semuanya itu. Karena ini adalah kurban yang tertinggi, yang membawa pembebasan bagi yang lain. Dan sifatnya juga bukan koruptif, bukan komersial. Dikerjakan secara personal oleh Yesus yang efektif selama-lamanya. Nah kemudian Yesus dikatakan menghamburkan uang logam para penukar uang dan membalikkan meja-meja mereka. Nah, ini sebagai gambaran menghancurkan sifat-sifat keserakahan dan tindakan-tindakan korupsi yang telah menyusup ke dalam tempat ibadah. Nah ini tentunya menjadi sebuah nilai juga bagi kita untuk direnungkan sebagai bagian dari kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Ada dosa-dosa pokok itu, salah satunya keserakahan.
Kita mau mengumpulkan semakin banyak hal. Dan dalam hari ini semakin banyak uang yang mau dikumpulkan dengan cara-cara yang tidak pas, yang sifatnya koruptif dan eksploitatif tadi itu. Lalu Yesus melakukan tindakan ini juga mau menggemakan keadilan dan kebenaran. Bertindaklah benar, bertindaklah adil. Maka gema dari 10 perintah Allah juga muncul di sini. Jangan mengingini milik sesamamu manusia secara tidak adil. Jadi kalau memang perlu ada pertukaran hewan kurban, maka dikerjakan dengan adil, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ini juga menunjukkan semangat reformasi radikal yang ditonjolkan atau disampaikan oleh Yesus kepada banyak orang itu untuk mengembalikan kepada ibadat yang sejati. Nah, ini tentunya sebuah pesan yang sangat mendalam yang mau disampaikan Yohanes. Yesus melakukan itu karena apa? Karena semuanya mesti dirombak. Karena pada akhirnya peribadatan bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara yang baru yang disahkan oleh Kristus sendiri ketika dia di kayu salib itu. Makanya nanti peribadatan bukan lagi berpusat pada bait suci itu, tetapi berpusat pada Allah sendiri, dimanapun bisa dikerjakan. Lalu apa yang dijadikan sebagai sarana kurban? Tubuh dan darah Kristus. Nah, ini kan bentuk reformasi radikal. Ini yang mau disampaikan Yohanes. Ini loh, sebetulnya yang mau dikerjakan Yesus ini. Dengan menceritakan kisah ini menjelang Paskah, lalu Yesus mengerjakan semuanya itu. Kemudian ayat 15, ia membuat cambuk tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Lalu ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi dengan kata-kata ini, kelihatannya Yesus lebih lembut dibandingkan kepada pedagang-pedagang yang lain. Cara dia mengusir disertai dengan kata-kata ini. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kenapa nadanya berbeda? Kita bisa melihat di sini, merpati itu dijadikan sebagai kurban untuk mereka yang tidak mampu membeli persembahan yang mahal, seperti domba atau lembu. Jadi boleh dikatakan ini untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang miskin. Nah, mereka mampunya itu ya sudah itu disediakan ini. Nah, di sini ketika Yesus mengatakan dengan lebih lembut kepada pedagang merpati itu, kelihatan sekali mungkin dia yang ada di dalam hatinya adalah keberpihakannya kepada orang-orang kecil. Ini disediakan untuk orang kecil. Apakah iya? Para pedagang ini juga masih memeras orang-orang kecil itu. Jadi di satu sisi dia mau menegur pedagang-pedagang itu untuk tidak berbuat demikian, tapi di sisi lain dia juga menghargai bahwa pedagang-pedagang itu menyediakan barang-barang persembahan untuk mereka yang miskin. Jadi bukan untuk yang kaya, yang mungkin bisa diambil keuntungan lebih banyak, tetapi untuk orang yang miskin, yang mungkin malah tidak bisa mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi Yesus masih memiliki sense ini. Jadi berpihak kepada orang kecil. Dan pedagang-pedagang ini menyediakan barang-barang persembahan seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepeduliannya terhadap keadilan dan kebenaran bagi mereka yang terpinggirkan. Lalu, tindakan ini juga menegaskan hubungannya yang unik dengan Allah, yang menyeratkan keilahiannya sebagai putra Allah. Jadi apa yang dikerjakan Yesus ini jelas sekali menunjukkan otoritas itu. Dia melihat bahwa dengan menjadikan bait suci sebagai pasar,
Nah, ini jelas sekali melambangkan kerusakan dan kemerosotan rohani. Yang terjadi adalah mereka tidak lagi bisa beribadah dengan baik, tapi terpenjara dengan transaksi-transaksi ini. Jadi mungkin yang bisa membeli ya membeli, tapi dengan hati yang nggak nyaman. Kok harus membeli sejumlah itu? Nah, mungkin bisa jadi seperti itu, sehingga mempersembahkan kurban tidak dalam kondisi yang lega, tapi kondisi yang tertekan. Lalu masih banyak pedagang-pedagang yang lain lagi yang melakukan tindakan-tindakan itu. Artinya, Yesus melihat, nah ini sudah menjauh dari inti peribadatan itu. Nah, tindakan Yesus ini juga menggambarkan penggantian bait suci dengan dirinya sendiri sebagai pusat ibadah yang baru, yang menyoroti pergeseran dari struktur fisik, yaitu bait sucinya yang megah itu, kepada ibadah rohani dalam perjanjian baru. Nah, dengan ibadah rohani yang lebih ditekankan, tentu orang akan lebih dihindarkan dari tindakan-tindakan yang seperti terjadi di bait Allah itu. Jadi perdagangan-perdagangan semacam ini. Kemudian melihat situasi itu, apa yang terjadi dengan para murid. Nah, kita bisa mendengar ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, kata-kata ini jelas sekali menunjukkan sesuatu yang mau disampaikan Yohanes, yaitu para murid tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia sadar, dia paham akan penggenapan sebuah firman. Dari sini secara implisit kelihatan bahwa para murid itu ternyata memiliki sikap hidup yang didasarkan pada firman. Sehingga mereka bisa mengingat apa yang ada di dalam firman itu. Oh iya, ini kan pernah dikatakan di dalam kitab ini, kitab itu, ada ayat ini, ayat itu. Jadi mereka ingat. Nah, karena mereka ingat itu, tentu mereka sering bersentuhan dengan kitab suci. Ini dari sinilah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ada tradisi di dalam kehidupan para murid itu yang mendasarkan tindakan dan keyakinan mereka pada teks-teks kitab suci. Dan di sini jelas sekali, kitab suci menjadi landasan untuk memahami misi dan identitas Yesus. Karena begitu melihat apa yang dikerjakan Yesus, lalu mereka teringat akan teks kitab suci itu. Jadi di satu sisi menunjukkan bahwa mereka hidup dalam tradisi yang didasarkan pada kitab suci. Di sisi yang lain, mereka melihat, mengamati, mencoba mengenali apa yang dikerjakan Yesus. Dan ternyata ada korelasi, ada keterkaitan antara pesan-pesan teks suci itu dengan tindakan Yesus ini. Nah, itulah kemudian dikatakan, gara-gara melihat apa yang dilakukan Yesus itu, mereka kemudian ingat akan teks ini. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, di sini konteksnya adalah bait suci di Yerusalem. Pusat peribadatan orang Yahudi yang menjadi simbol kehadiran Allah di antara umatnya. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini juga menunjukkan penegasan akan komitmen Yesus yang begitu mendalam terhadap kemurnian dan kesucian ibadah. Jadi mau mengatakan bahwa jangan sampai rumah ibadah itu digunakan sebagai tempat yang tidak baik semacam itu. Makanya begitu ada yang menodai rumah ibadah itu, dia merasa terusik. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kemudian juga menunjukkan adanya dedikasi yang mendalam yang berujung pada pengorbanan pribadi, yaitu penderitaan dan kematiannya. Nah, ini ketika diperluas. Bukan hanya soal fisik bangunan berupa gedung bait suci itu, tetapi
kumpulan orang-orang yang percaya, yang dikatakan sebagai tubuh Kristus. Ini adalah juga bagian dari apa yang diperjuangkan Yesus. Sehingga ketika dia mau menyucikan tubuh mistiknya itu, gerejanya itu, dia mau mengerjakan dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu pengorbanan. Ini adalah tindakan yang luar biasa. Dia mau memurnikan kita dengan tindakan ini, menderita dan mati di kayu salib. Jadi dengan kata lain, kata menghanguskan itu menunjukkan totalitas Yesus untuk memulihkan semuanya itu, untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam sistem peribadatan itu untuk masuk ke dalam kebebasan yang lebih baik, lalu bisa menjalin relasi dengan Allah secara lebih dekat. Makanya dia selalu menekankan juga bahwa sebut Allah itu sebagai Bapa. Dia itu mau mendekat dan kita juga diundang untuk mendekat. Nah, itu bentuk perjuangan Yesus untuk mendekatkan kita dengan Allah. Nah, sementara bait suci dengan tindakan para pedagang yang semacam itu bisa menimbulkan jarak ketika orang-orang tidak mampu membeli apa yang mereka patok dengan harga-harga tinggi itu. Akhirnya perdagangan itu menjadi layer tersendiri yang menghalangi orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Nah, sementara Yesus menghancurkan semuanya itu. Dia kepingin orang itu lebih dekat lagi. Maka janganlah disebut hanya sebagai Allah saja. Sebutlah sebagai Bapa. Nah, jelas sekali Yesus mau mendekatkan ini. Inilah ibadat yang sejati itu. Dan inilah yang kemudian juga menimbulkan konfrontasi antara Yesus dengan para pemimpin agama, yang akhirnya mereka semua menyalibkan Yesus. Jadi perjuangan Yesus untuk memurnikan dan mengembalikan peribadatan menuju kepada peribadatan yang sejati mendapatkan tentangan ini. Nah, kita juga bisa merenungkan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dalam konteks peziarah kita ini. Yang tahun ini kita jalani bersama, tahun peziarahan di beberapa tempat, di masing-masing keuskupan, semua juga sudah dicanangkan. Ada gereja-gereja yang dikhususkan dengan porta sanctanya. Kalau di Jakarta semua gereja. Lalu kita diajak untuk mengunjungi gereja-gereja yang ada itu dan melakukan ritual khusus untuk memasuki dan melewati porta sancta. Nah, saya kira itu bisa dikaitkan juga dengan kata-kata ini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita diajak untuk mengunjungi gereja-gereja itu, memasuki porta sancta, lalu masuk ke gereja itu, bukan hanya sekedar untuk melihat gereja, bukan hanya untuk mengunjungi gedung, tetapi lebih-lebih di situ kita juga diajak untuk mengenal kumpulan orang-orang percaya yang ada di situ, di paroki itu. Maka setiap kali kita mengunjungi gereja, ada baiknya kita juga berusaha untuk mengenal paroki ini seperti apa, perkembangannya bagaimana, perjuangan mereka seperti apa, pergulatan hidup mereka di paroki itu bagaimana. Nah, dengan mengenal itu kita menjadi semakin paham, oh iya, gereja di sini, di paroki ini, mereka sudah berkembang dengan sangat baik. Mereka sudah melaksanakan ibadah dengan bebas, tanpa hambatan. Lalu kita bisa melihat di tempat lain, oh di sana masih struggle, karena ada kesulitan-kesulitan tertentu. Di tempat lain lagi mengalami hambatan-hambatan yang berbeda. Nah, di situ kita baru melihat itu. Ada begitu banyak hal yang kadang-kadang begitu kita telisik, ternyata menjadi penghalang bagi orang-orang percaya ini untuk mendekat kepada Allah. Jadi bukan soal perdagangan lagi, tetapi ada banyak masalah yang muncul di situ. Nah, oleh karena itu ketika kita mengunjungi gereja-gereja itu, kita juga bisa sambil merenungkan ini. Kita diajak untuk turut mencintai komunitas orang-orang percaya ini. Supaya sama-sama seperti yang dikerjakan Yesus,
kita ikut di dalam proses pengudusan. Kita diajak untuk ikut di dalam memperjuangkan kemurnian peribadatan itu. Makanya kita diajak untuk mengunjungi semuanya itu supaya kita mengalami sungguh apa yang menjadi masalah di tempat A, apa yang menjadi halangan di tempat B, lalu kita bawa dalam doa, kita satukan hati untuk mempersembahkan mereka ke dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan supaya mereka dikuatkan dan seterusnya. Nah, itulah ekspresi cinta kita terhadap gereja kita, komunitas orang-orang percaya. Dengan mengunjungi gereja-gereja itu, dengan mengunjungi pintu-pintu suci itu, kita diajak untuk memiliki kepemilikan terhadap komunitas-komunitas yang ada di sana. Mereka juga adalah bagian dari tubuh mistik Kristus. Mereka juga adalah bagian dari gereja, sama seperti kita. Jadi kalau Yesus sungguh-sungguh mencintai umatnya, sampai dia berani menderita dan mati di salib, kita juga diajak untuk mencintai umat Kristus itu dengan cara kita masing-masing. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kemudian reaksi orang-orang Yahudi. Jadi begitu melihat itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini? Dikatakan di ayat 16, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi rupanya orang-orang Yahudi ini menuntut tanda supaya Yesus menunjukkan otoritasnya di dalam melakukan pembersihan itu. Otoritasmu apa kamu melakukan seperti ini? Nah, pertama-tama kita mesti melihat frase orang-orang Yahudi ini. Jadi kata orang-orang Yahudi ini tidak mengacu kepada keseluruhan orang Yahudi, tetapi mengacu kepada otoritas keagamaan Yahudi, para pemimpin agama Yahudi. Nah, ini yang berhadapan langsung dengan Yesus, yang menuntut tanda supaya Yesus menunjukkan otoritasnya itu. Nah, kenapa mereka demikian? Karena mereka sendiri sudah ada dalam posisi yang nyaman. Lalu praktek keagamaan sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan mereka mendapatkan power di situ, mereka mendapatkan banyak keuntungan di situ, sehingga ketika ada orang seperti Yesus mendobrak semuanya, mereka juga kelimpungan. Kalau pasar di dalam bait Allah itu dirombak, dibersihkan, ya bisa jadi yang dulunya ada aliran keuntungan yang mengalir kepada mereka akhirnya terhenti. Bisa jadi hal-hal yang lain yang menguntungkan mereka juga tidak mereka dapatkan lagi. Jadi di situ ada sesuatu yang menggugurkan kepentingan mereka, sehingga mereka harus berhadapan dengan Yesus sendiri. Supaya Yesus tidak melakukan itu lagi, harus dihentikan. Maka Yesus ditantang untuk menunjukkan tanda. Nah, tanda itu di dalam tradisi bangsa Yahudi ini adalah bentuk untuk mengesahkan seseorang sebagai nabi atau ada otoritas ilahi yang dibawa oleh yang bersangkutan. Tandanya apa? Jadi dengan mengatakan ini, mereka rupanya juga tidak mau main-main. Karena ini adalah barang yang suci di bait Allah. Kalau mereka salah memutuskan, mungkin mereka juga akan mendapatkan konsekuensi. Oleh karena itulah, mereka hati-hati apakah Yesus ini betul-betul punya otoritas itu dari yang ilahi atau tidak. Maka mereka minta tanda itu. Coba tunjukkan apa yang menjadi tanda bagi kamu untuk bisa melakukan ini semua. Kalau kamu melakukan ini sebagai nabi, tunjukkan tandanya bahwa kamu mendapatkan pesan kenabian itu. Nah, kurang lebih semacam itu. Nah, para pemimpin Yahudi ini mengerjakan itu juga mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan status quo di dalam sistem peribadatan bait suci itu. Supaya mereka nggak digoyahkan lalu tidak
hilang otoritasnya. Nah, tuntutan akan tanda ini juga selain mungkin sikap hati-hati mereka, juga sekaligus menunjukkan sikap skeptis mereka atas Yesus. Sehingga mereka membutuhkan bukti otoritas ilahi Yesus itu. Mereka nggak mau serta-merta begitu saja percaya. Dan kalau kita perhatikan memang mereka sejak awal sudah berhadapan dengan Yesus. Karena nggak mau ada orang yang semacam ini. Dan otoritas yang dimaksudkan ini biasanya adalah berkaitan dengan garis keturunan. Mungkin berasal dari keturunan Daud, atau suku tertentu, atau nabi tertentu, kemudian juga kepatuhan terhadap hukum Taurat, atau pengakuan atau pengesahan dari para pemimpin agama yang sudah ada, atau yang sudah mapan di situ. Nah, kalau Yesus bisa menunjukkan ini, maka mereka mungkin akan sedikit luluh, lalu membiarkan Yesus mengerjakan itu. Tapi kalau tidak bisa, ya mereka bisa memusuhi Yesus, menuntut Yesus malah. Lalu, Yesus sendiri dengan tindakan itu sebetulnya sudah menunjukkan tanda itu, bahwa dia memiliki otoritas dari dirinya sendiri, karena dia adalah ilahi. Sehingga apa yang dia kerjakan ini pada akhirnya harus berhadapan dengan otoritas tradisional, yaitu para pemimpin bangsa Yahudi ini. Lalu apa tanggapan Yesus menghadapi tantangan orang-orang Yahudi itu? Jadi dikatakan di sini, Yesus menjawab mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oh, ini kata-kata yang luar biasa ini. Yesus menyatakan mau merombak bait suci. Oh, bukan menyatakan supaya mereka itu merombak bait suci itu, lalu dia akan mendirikannya dalam 3 hari. Nah, di sini Yohanes ketika menceritakan ini mau menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Yesus ini sifatnya metaforis. Tidak langsung mengacu kepada bait suci yang berupa bangunan megah itu, tetapi mengacu kepada dirinya sendiri. Rombaklah bait suci ini atau hancurkan bait suci ini. Itu menggambarkan peristiwa ketika mereka itu mendera dan menyalibkan Yesus. Hancurkan itu. Jadi seolah-olah Yesus mau menegaskan bahwa kalian sebentar lagi akan melakukan ini terhadap aku. Tetapi lihat apa yang terjadi kemudian. Nah, ini menegaskan bahwa Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bahwa pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi itulah yang akan merombak bait Allah, yaitu dirinya sendiri, dengan cara mendera lalu menyalibkan. Tetapi 3 hari kemudian Yesus akan mendirikan itu kembali. Nah, 3 hari ini terlihat pada kitab Yunus di dalam perut ikan, lalu juga nubuat Yesus akan kebangkitannya sendiri. Jadi kata 3 hari. Lalu mendirikan kembali, itu mengacu pada kebangkitan Kristus. Menegaskan tentang kuasanya atas hidup dan mati. Bahkan kematian pun tidak bisa mengalahkan Yesus. Karena dia bangkit. Nah, ini menunjukkan tanda yang sangat-sangat besar bahwa dia memiliki otoritas ilahi yang begitu luar biasa. Belum ada nabi-nabi yang bisa bangkit seperti itu. Jadi Yesus sendiri yang menunjukkan dia bisa bangkit. Lalu ini adalah penegasan bahwa dia punya kuasa atas hidup dan mati. Ini adalah pernyataan keilahiannya. Karena hanya Allah yang dapat membangkitkan orang mati, yang menguasai hidup dan mati. Jadi kalau ini terjadi, sebetulnya ini jawaban kepada orang-orang Yahudi tadi itu. Apa tandanya kamu memiliki otoritas ini? Lalu Yesus mengatakan, inilah tandanya, yaitu ketika kamu membunuh aku akan bangkit setelah 3 hari.
Yaitu otoritas yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang mendasari kenapa dia akhirnya membersihkan bait Allah itu. Nah, dengan kebangkitan ini kita bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari keyakinan kita. Yesus bangkit, ini pondasi bahkan yang paling mendasar dari iman kita. Tanpa kebangkitan, kita nggak ada apa-apanya. Ngapain kita percaya kepada Yesus kalau tidak bangkit dari mati? Jadi pondasi kepercayaan ada di situ. Sehingga tidak heran, bagian ini seringkali juga diserang. Mau dihancurkan dengan cerita-cerita narasi-narasi yang lain. Bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Yesus tidak mati, artinya mau menggugurkan iman ini. Dengan kata lain, mau mengatakan bahwa kalau Yesus itu tidak mati, berarti kan dia tidak pernah membuktikan dirinya menguasai kematian. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, ini juga menunjukkan bahwa Yesus bukan sesuatu yang ilahi. Maka nggak perlu dipercayai. Ini makanya narasi-narasi itu terus dimunculkan supaya inti iman akan kebangkitan ini hilang. Kalau bisa hancur. Karena justru disinilah pewahyuan tentang keilahian Yesus itu terjadi. Ini kebangkitan itu meneguhkan bahwa dia adalah Allah dan dia sedang mengerjakan penggenapan rencana penebusan atau pembebasan yang disebut sebagai Paskah tadi itu. Lalu reaksi orang-orang Yahudi mendengar jawaban Yesus itu. Mereka heran, tidak mengerti. Lalu bait Allah ini dibangun selama 46 tahun. Mana mungkin bisa dibangun hanya dalam 3 hari. Jadi mereka menertawakan Yesus. Karena mereka nggak tahu bahwa yang dikatakan Yesus itu sifatnya metaforis. Hanya mau mengacu kepada dia yang akan dihancurkan oleh orang Yahudi itu, tapi akan bangkit kembali. Lalu kata 46 tahun ini merujuk pada waktu saat renovasi Herodes terhadap bait Allah itu dimulai. Itulah hitungannya, 46 tahun. Ini bukan bait Allah yang pertama, tapi bait Allah yang berikutnya. Lalu bagi orang-orang Yahudi, ini juga menunjukkan kebanggaan. Ini loh, leluhur kami bisa membangun bait Allah yang sangat megah ini. Bangga dan penting, karena ini adalah pusat kehidupan sekaligus identitas keagamaan mereka dan kebanggaan nasional mereka. Maka tiap tahun mereka pergi ke Yerusalem berbondong-bondong untuk mengerjakan sesuatu di situ, merayakan Paskah di situ. Ini kebanggaan mereka. Dan para pemimpin bangsa Yahudi skeptis terhadap klaim Yesus itu. Masa iya dia bisa membangun dalam 3 hari? Kemudian pernyataan Yesus tentang mendirikan bait suci dalam 3 hari ini sebetulnya mengacu pada kebangkitannya. Sementara pemimpin Yahudi berbeda sekali menafsirkan itu. Seolah-olah hanya harafiah yang dikatakan Yesus itu. Nah, selisih paham inilah, kesalahpahaman ini menunjukkan ketidakmampuan para pemimpin bangsa Yahudi ini memahami kebenaran mendalam yang diungkapkan Yesus. Bahwa akan terjadi begini, lalu nanti akan ada kebangkitan. Nah, sementara Yesus menegaskan ini. Kebangkitan itu adalah kemenangan atas dosa dan kematian. Dan kebangkitan itu juga meneguhkan otoritas ilahi Yesus. Sekali lagi di sini menegaskan soal Paskah Yahudi tadi. Kalau Paskah adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, tetapi Paskah baru yang dibawa Yesus adalah pembebasan dari belenggu dosa dan kematian. Jadi membebaskan orang dari situ. Kemudian penegasan penulis. Dia mengatakan bahwa tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi Yohanes menegaskan bahwa sebetulnya yang dikatakan Yesus itu adalah soal tubuhnya, bukan bait suci fisik itu. Jadi
Di sini Yohanes mau menegaskan kembali iman orang-orang Kristen itu. Dan akhirnya nanti dikembangkan juga dalam Perjanjian Baru mengacu pada orang-orang percaya, yaitu tubuh Kristus dan juga bait Roh Kudus, itu gereja itu. Jadi bait Allah itu ya tubuh Kristus itu. Bait Allah itu adalah bait Roh Kudus. Lalu kebangkitan Yesus juga dikatakan menjadi landasan kepercayaan Kristen yang menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Karena ternyata banyak teks Perjanjian Lama yang kemudian ketika dibaca ulang setelah melihat peristiwa Yesus itu, baru mereka paham, oh ini ternyata penggenapannya ada dalam hidup Yesus ini. Nah, kemudian para murid sendiri juga demikian. Jadi setelah peristiwa kebangkitan, para murid ingat akan kata-kata Yesus, lalu juga percaya pada kitab suci. Nah, ini penjelasan dari Yohanes sendiri. Ini tentunya tidak terjadi pada saat itu ketika Yesus membersihkan bait Allah itu, tetapi dikatakan setelah kebangkitan. Jadi ada penegasan ini. Setelah kebangkitan, para murid ingat kembali akan peristiwa ini. Nah, akhirnya kebangkitan dipandang sebagai penegasan tertinggi atas kodrat Allah Yesus dan kemenangannya atas dosa dan maut. Lalu kebangkitan juga merupakan momen penting yang mengubah pemahaman dan iman para murid. Karena kebangkitan itu meneguhkan nubuat-nubuat Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Yang selama ini sudah diwartakan berkali-kali kepada para murid. Baru mereka paham setelah semuanya terjadi. Nah, ini juga menjadi penegasan akan kecenderungan kita sebagai manusia ini. Nggak bisa langsung mengerti saat itu ketika peristiwa itu terjadi, baru kita melihat, oh ternyata begini. Jadi ada kecenderungan manusiawi untuk memahami kebenaran rohani lebih mendalam setelah mengalami atau setelah semuanya lewat. Baru kita melihat ada benang merah yang menunjukkan bahwa ada karya Tuhan di situ. Nah, Yesus telah menubuatkan kematian dan kebangkitannya berkali-kali. Tapi para murid waktu itu kan nggak paham. Baru sesudah peristiwa kematian dan kebangkitannya terjadi, mereka menjadi paham. Oh itu toh yang dulu dikatakan Yesus berkali-kali itu. Nah, momen kesadaran ini menggarisbawahi pentingnya ajaran Yesus dan peran Roh Kudus dalam memberikan pengertian. Ini seperti dikatakan dalam Yohanes bab 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi para murid rupanya sudah mengalami sentuhan kuasa Roh Kudus ini. Sehingga mereka menjadi paham, oh ini toh yang dulu dikatakan Yesus itu. Ini toh yang dulu dikerjakan Yesus itu. Oh ini toh yang selama ini digarisbawahi oleh Yesus itu. Jadi mereka merasakan sungguh bagaimana Roh Kudus membimbing mereka pada pengertian yang lebih dalam dan mengingatkan mereka akan semua yang dikatakan oleh Yesus. Lalu dikatakan juga mereka percaya pada firman Yesus dan kitab suci. Jadi setelah mereview semuanya, mereka melihat semuanya, lalu mereka paham, oh kitab suci itu begini toh. Ternyata seperti ini, sudah dipenuhi dalam diri Yesus. Jadi kurang lebih mau mengatakan itu. Jadi boleh dikatakan bahwa ucapan Kristus itu memiliki otoritas dan kebenaran. Jadi sejak awal mereka mendengar Yesus, punya banyak sekali ajaran, baru mereka paham kemudian. Ternyata punya kuasa, ternyata benar semuanya. Nah, kepercayaan para murid akan perkataan Yesus setelah kebangkitan juga mencerminkan pengakuan mereka akan identitas Kristus sebagai anak Allah dan keunggulan janji-janjinya. Nah, inilah yang kita pegang sebagai iman kita. Nah, ini juga meneguhkan kepercayaan ajaran Yesus ini. Jadi ajaran Yesus terpercaya dan peran Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Dan semuanya terpenuhi dalam kitab suci. Sehingga para murid juga dikatakan percaya pada kitab suci dan firman Kristus. Mari kita hening sejenak. Kita mengendapkan kembali apa yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita
rasa-rasakan kembali apa yang menggema di dalam hati kita dari renungan-renungan kita ini untuk menangkap pesan dari Tuhan melalui kata-kata kitab suci yang kita baca dan kita renungkan bersama ini. Kita yakin Roh Kudus senantiasa menyertai kita untuk memimpin kita kepada kebenaran dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ketika gema itu muncul dalam hati kita diajak untuk kembali kepada firman itu dan diajak untuk memperbaiki diri, untuk meneguhkan iman kita, untuk memelihara hidup kita secara lebih baik di dalam Tuhan melalui pelita-pelita firman-Nya. Mari kita hening sejenak. Dan sekarang mari kita panjatkan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau senantiasa mengingatkan kami akan berbagai macam hal di dalam kehidupan kami, terutama hal-hal yang masih menghalangi kami untuk mendekat kepadamu. Teguhkanlah kami masing-masing supaya kami mampu untuk turut dengan kuasa Roh Kudus-Mu memurnikan dan menyucikan kami, supaya pada akhirnya kami bisa menjadi semakin baik di hadapan-Mu dan semakin dekat dengan Engkau sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan yang mau memanjatkan doa-doanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi komunitas-komunitas gereja-Mu yang masih berjuang untuk senantiasa memperbaiki diri mereka, untuk senantiasa meneguhkan persekutuan di antara mereka. Kuatkanlah mereka masing-masing supaya di dalam mengikuti Kristus, mereka senantiasa mampu untuk berbenah, mampu untuk mentransformasi diri, dan pada akhirnya juga bisa merasakan pemurnian-pemurnian Tuhan sendiri atas hidup dan diri mereka masing-masing, dan menjadi komunitas gereja-Mu yang semakin baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa Doa kami ya kami Tuhan. ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami mampu menjaga kesatuan iman untuk memelihara gereja kudus-Mu, bait suci-Mu yang mulia, dan agar kami selalu mencintai kesatuan tubuh Kristus-Mu. Kami mohon, Kabulkan doa kami ya kabulkanlah doa Tuhan. kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, mohon bimbingan dan penyertaan, serta kekuatan daripada-Mu bagi perjalanan hidup kami, agar dalam jalan hidup kami sehari-hari, kami mampu menghadapi segala masalah-masalah hidup kami dengan penuh pengharapan, dan teguhkanlah iman kami di saat kami goyah.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa doa kami kami ya ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapak yang Maha Kasih, selamat malam Bapak. Terima kasih di dalam segala yang telah Kau renungkan pada malam hari ini pada lemah saya. Bapak, kami juga anak-Mu yang lemah, rapuh, segala kehidupannya bisa memberikan yang terbaik bagi mereka dan juga untuk belajar saling dalam kehidupan bagi dalam kehidupan mereka. Terimalah ya Bapak, anak-Mu, bimbinglah selalu setia dalam kehendak-Mu, dalam renungan-renungan peristiwa-peristiwa pada pengajaran Bapak pada lama hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada Bapa kami yang surga, ada di surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, namamu. datanglah Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di atas atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas rahmat-Mu, terima kasih atas kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami, senantiasa merawat hidup kami, dan senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu. Berkatilah kami masing-masing supaya kami juga mampu untuk mengikuti gerakan pemurnian-Mu atas kami, sehingga hidup kami juga menjadi semakin layak bagi-Mu dan menjadi semakin baik di hadapan-Mu. Berkatilah kami masing-masing, sertailah kami, supaya kami semua senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudara sekalian senantiasa diberkati, dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.